ujian bukan. Misalnya kaitannya dengan pajak ini Pak. Jadi itu kan masyarakat Pati itu kan diuji dengan pajak yang begitu besar. Padahal Allah tidak akan menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau pemerintah yang menguji, ini apakah memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz atau bagaimana Ustaz? Itu pertama. Karena disukai atau tidak disukai seperti yang Pak Ustaz sampaikan, ujian itu bisa disukai atau dibenci. Karena pajak itu di negara-negara Muslim itu tidak berlaku, bahkan haram, karena dia punya baitul mal yang untuk membiayai semua kehidupan rakyatnya. Jadi intinya saya menanyakan tentang ujian yang justru dibuat oleh pemerintah. Jadi bukan oleh yang sudah apakah itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ujian tersebut, walaupun itu akhirnya kan berjamaah secara satu kabupaten. Padahal biasanya saya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz akan dapat ujian 100 hari yang lalu istri saya wafat, itu ujian. Tapi kalau yang kaitan dengan buat pemerintah, apakah itu masuk? Itu aja. Terima kasih Ustaz. Baik. Pemerintahan atau penguasa yang zalim, yang tidak adil, itu terjadi bukan hanya saat ini. Pada masa Nabi Musa juga ada penguasa zalim namanya Fir'aun. Pada masa Nabi Ibrahim juga ada penguasa zalim namanya Namrud. Pada masa Nabi Muhammad SAW juga pemerintahnya adalah penguasa yang zalim. Itu kira-kira ujian bukan? Ujian. Ya. Pengennya pemimpinnya yang adil, penguasanya yang bijaksana. Tapi apa yang dihadapkan oleh Allah kepada kita tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu juga ujian. Segala sesuatu Allah sebutkan, kalau tadi di ayatnya kan juga ada sebetulnya kan. Mungkin kalau berkaitan dengan pertanyaan apakah sudah tercatat di Lauh Mahfuz, ini kan di ayat 22-23 ya, surat Al-Hadid, ma asoba min musibatin, tiada satupun musibah yang menimpa ya fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, juga yang menimpa diri kalian, illa melainkan fi kitabin, sudah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Ya. Semua bentuk bencana, kejadian, musibah di sini disebutkan itu sudah tertulis sebelum kami menciptakannya. Penilaian oleh Allah dari setiap diri kita bukan pada kejadiannya, tapi pensikapan terhadap kejadian. Disitulah kita diuji. Orang ini nanti hidup miskin atau kaya sudah tercatat. Tapi problemnya bukan kaya dan miskinnya. Bagaimana seandainya dia dalam kondisi kaya, dan bagaimana pula kalau kondisinya miskin. Masing-masing diuji dengan keadaan yang berbeda. Maka Allah menyebutkan dalam Quran, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, wa yaqdirulah, dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi rizki yang lapang atau sempit Allah sudah menetapkan. Walaupun kita nggak ngerti, kita ini ditetapkan lapang atau sempit rizki nggak ngerti. Tapi apapun keadaan yang didatangkan oleh Allah itu ujian. Jadi tidak ada masalah bahwa sudah tertulis orang ini lapang rizkinya atau sempit rizkinya. Dia akan hidup di masa tatkala penguasanya adil atau zalim.
Itu Allah sudah tetapkan. Tetapi yang akan Allah nilai adalah sikap perilaku kita pada kondisi yang dihadirkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah semua keadaan-keadaan yang tidak disukai termasuk pemerintahan atau penguasa yang tidak adil itu sesuatu yang tercatat? Iya. Itu kewenangan Allah sepenuhnya. Kita juga tidak mengetahuinya dan bukan pada wilayah untuk mempertanyakannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Justru mereka lah, yaitu manusia, yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Pengirani nak Gusti Allah tuh. Dia punya hak sepenuhnya, walaupun dia maha adil, maha bijaksana. Nah, manusia tidak punya kewenangan apapun untuk ngatur Gusti Allah dan mempertanyakannya. Bisa jadi manusia menilai dan mempersepsi terhadap perbuatan Allah, tetapi pasti tidak akan tepat karena keterbatasan dan kelemahan ilmu yang dimiliki manusia. Sedangkan Allah menetapkan dengan kesempurnaan ilmunya. Di misalnya kita ini yang terbatas pengetahuannya tentang satu teknologi, dihadapkan dengan orang yang ahli tentang teknologi, lalu dia membuat aturan agar produk teknologinya ini bisa terjaga dengan baik. Cara penggunaannya seperti apa, perawatannya bagaimana. Kita yang terbatas ilmunya, awam dalam teknologi, mungkin bisa bertanya atau mempertanyakan atau protes, tapi tidak akan mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh sang ahli yang lebih tahu. Ya. Kita tetap ngehel dengan ketidaktahuan kita dan merasa lebih ngerti, ya rusak. Ya, produk teknologinya model-model dewi kita era bener, rusak. Ya. Nah, sebagian manusia begitu, dengan kedangkalan ilmunya di hadapan kesempurnaan ilmu Allah, itu seringkali melakukan penilaian yang tidak tepat terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan olehnya. Maka iman itu mengajarkan ketundukan penuh kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah, itulah iman. Itu akan terwujud percaya sepenuhnya tanpa sedikit pun ragu tatkala orang mengenal dengan sebenarnya tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala kita mengenal betul seseorang dengan kemampuannya, sudah kita nggak akan banyak tanya, percaya penuh. Pokoknya kalau dia yang pegang, selesai, berhasil. Karena percaya sepenuhnya. Dan kepercayaan penuh itu karena mengenal betul siapa orang ini. Begitulah orang-orang beriman, karena mengenal dengan sungguh-sungguh pada Allah, tidak ada keraguan sedikit pun dan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokus perhatiannya adalah pada tugas yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah yang mengimannya. Maka orang-orang beriman kemudian lebih kepada mencari tahu. Dados kula kedah nindakake napa duh Gusti Allah. Dia dalam kondisi siap untuk nampi nglampahi, nindakake dawuh. Disitulah nilai ubudiyah, penghambaan, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kalau kita melakukan koreksi terhadap ketentuan Allah, melakukan protes dan menganggap Allah itu keliru, pertanyaannya, pengiran iki sapa? Yang harus diikuti siapa, yang harus mengikuti siapa, yang namanya abdi siapa, dan yang diabdi siapa? Paham nih, nah, jadi
ada ujian keimanan berkenaan dengan qadha dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beriman hanya punya sikap ridho, rela sepenuhnya dengan apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada sesuatu yang telah terjadi, lalu apa yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan, Rasul melarang kita untuk berkata lau seandainya. La takul lau. Jangan kamu katakan lau seandainya begini maka begini. Padahal sudah kejadian. Fa inna lau tuftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya itu akan membuka peluang pintu setan, ya, membuka peluang amal setan untuk mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah. Terus harusnya bilang apa? Qul, katakan olehmu, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah menentukan dan apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Ya. Qaddarallahu, qaddarallahu. Boleh juga qadarullahi. Nah ini ada pada bingung nih, qadarullah apa qadarullah? Qadarallahu. Qadarallahu. Ini benar atau qadarullah? Kalau pakai fathah pada ro, dalnya ini double tasdid, qadarallah, Allahnya hu pakai dhammah. Karena ini fi'il fa'il, ini fi'il kata kerja, ini fa'il pelaku pekerjaan. Ya, jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Kalau ini qadarullahi, Allahnya hi pakai kasroh, ro-nya pakai dhammah, dan dalnya tidak pakai tasdid. Ini idhofah, mudhof ilaih. Ya, bisa qadarallahu atau qadarullahi. Kalau qadarallahu itu Allah telah mentakdirkan, Allah telah menetapkan. Kalau qadarullahi, ketentuan Allah. Ya. Nah, ini ada fa'il, Allah sebagai pelaku pekerjaan, qaddara ini fi'ilnya kata kerja. Allah telah menentukan, wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, fa'ala, itu yang terjadi. Kalau ini idhofah, mudhof ilaih. Idhofah itu kata apa? Kalimat majmuk, ya. Dua kata yang masing-masing punya makna yang berbeda disatukan, ya, menjadi makna yang baru. Ya, buku, tulis, kitabullah, ya, tanda tangan, rumah, sakit itu. Nah, ini jadi satu pengertian ketentuan Allah. Wa ma syaa, dan apa yang Dia kehendaki, fa'ala. Kalimat setelahnya sama. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Wa ma syaa fa'ala. Ini sama juga. Wa ma syaa fa'ala. Wa, dan ma apa-apa syaa, Dia Allah menghendaki, fa'ala, ya, Dia melakukannya. Itu yang Allah lakukan adalah apa yang Dia kehendaki. Dan itu merupakan ketentuan Allah. Apa Allah menentukan, apa-apa yang Dia kehendaki, itu yang terjadi. Nah, ini berkenaan dengan iman kepada takdir tadi. Di wilayah kita mengetahui apa-apa yang harus kita kerjakan, mana-mana yang harus kita jauhi, kita tinggalkan. Nggak perlu khawatir karena Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, ya, bahkan Maha Kasih Sayang.
Jadi kan mungkin di antara pikiran negatif manusia kan gini, lah gimana kita sudah susah-susah ngaji kalau ternyata nanti akhir hidup malah melakukan dosa terus masuk neraka? Kan kita mempersepsi negatif seperti itu. Tidak mungkin Allah yang maha adil dan maha bijaksana kalau kita sungguh-sungguh dan ikhlas melakukan ketaatan akan berakhir pada keburukan, tidak mungkin. Sedangkan tatkala kita mendapati orang yang tadinya baik, soleh, tapi kok di akhir hidupnya malah berbuat dosa, itu adalah ma yabdu linnas, apa yang tampak pada pandangan manusia. Hakikat batinnya kita nggak tahu. Di situ Allah kemudian kadang menampakkan apa yang selama ini tertutupi. Ada orang yang kita tahu sepanjang hidupnya dosa, maksiat, nggak pernah ibadah, malas melakukan kebaikan. Itu ma yabdu linnas, apa yang tampak dalam pandangan manusia. Hakikat batinnya seperti apa kita nggak ngerti. Bahwa ternyata selama ini dia menahan kepedihan luar biasa dengan dosanya itu dan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa keluar darinya. Usahanya itu kita nggak ngerti. Dia juga nggak pernah cerita kepada kita. Dia sembunyikan berbagai kepedihannya dan upaya untuk keluar dari perilaku dosanya itu, dan kejujuran dia itu akan berbuah kemudahan dari Allah untuk dia keluar betul-betul dari perilaku dosanya selama ini, lalu bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengakhiri kehidupannya dengan kualitas amal terbaik. Di situ maha adil, maha bijaksana dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kita sendiri yang seringkali melakukan mendramatisir, ya, yang suka membuat drama sendiri kan kita. Jadi jalan hidup itu terus kemudian kita rekayasa sendiri dalam alam pikiran kita yang seringkali didominasi oleh sangkaan negatif, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Kenapa tidak mendahulukan persangkaan positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kasih sayang pada hamba-hambanya? Karena bahkan dengan kasih sayangnya Allah mengatakan, aku ikuti persangkaan hamba kepadaku. Kalau dia bersangka yang baik, maka kebaikanlah untuknya. Maka sangka positif kepada Allah bisa menjadi sebab Allah karuniakan kebaikan pada kita. Ana indal dhonni abdi bi, aku ikuti persangkaan hambaku kepada. Itu gitu. Ya, silakan. Ya berani. Ya bisa. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Dalam kesempatan ini hal yang saya tanyakan adalah bahwasanya tingkat keimanan seseorang itu kan selalu paralel dengan ilmu. Ilmunya makin bagus, tingkat keimanannya makin bagus. Tapi ini di pengalaman saya pribadi Pak Ustadz, jadi mudah-mudahan ini bukan dianggap sebagai riak. Saya dulu waktu masih bekerja aktif ya, dan selama ini saya memang belajar ilmu sekuler. Jadi ilmu agama saya sedikit, namun demikian saya tetap Islam. Jadi yang selama hidup saya yang saya pegang adalah kejujuran dan kerja keras. Tapi dalam perjalanan hidup itu memang ada masalah-masalah yang menurut saya berat dari aspek ekonomi dan dunia itu. Di saat itu saya kalau sholat tahajud itu saya bisa menangis Pak.
wadul sama Gusti Allah itu bisa menangis. Tapi saat ini, sekarang sudah pensiun ini, itu kayaknya sulit untuk bisa menangis itu. Apakah itu ada pengaruh keimanan, tingkat keimanan atau tidak? Dan selama ini saya memang prinsip saya, apa yang telah saya peroleh adalah itulah pemberian Allah dan saya harus terima, syukuri. Jadi walaupun saya sekarang kerja berat di kebun gitu ya Pak ya, itu saya syukuri dan ternyata fisik saya malah sehat. Yang dulu pinggang saya itu sakit, selalu saya pasangi itu ensoplas apa itu, kalau pas justru saya kerja di kebun malah enggak, malah sembuh. Dan mungkin saat itu saya kalau loncat ke got gitu, antar got gitu susah, sekarang malah enggak. Apakah ini bentuk imbalan dari keikhlasan, ataukah ada kaitannya dengan tingkat keimanan, atau justru saat ini saya keimanannya malah menurun walaupun sekarang saya banyak ngaji. Saya kira itu Pak. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok tanggal 23 Pas Kim suruh loncat-loncat banyak. Iya, ini tentu harus dicermati keadaan-keadaan yang terjadi pada pribadi panjenengan atau pada setiap kita. Misalnya seperti yang diceritakan tadi, riyen jenengan nek sholat tahajud kok iso nangis, itu sebabnya nangis opo? Apa yang kemudian mendorong sampai kemudian menangis? Sekarang kok kalau tahajud nggak nangis, kira-kira kenapa? Ada keadaan berbeda atau tidak berkaitan dengan nangis dan tidak nangis itu? Ya. Maka pertanyaannya, tangisan yang terjadi apakah betul-betul karena Allah, yaitu karena rumangsa dosa, kurang ibadah, atau karena kebutuhane ora ono? Sehingga tidak setiap tangisan itu betul-betul merupakan dorongan keimanan. Bu, jenengan kok nangis kula ajeng bayar sekolah anak kula ora ono duwite. Pak, kok jenengan nangis niki kenori loro banget kula ora kuat nangis. Ini tangisan-tangisan yang sifatnya mungkin tabi'i, tabiat yang bersifat manusiawi. Tapi apa-apa yang merupakan tabi'iyah, tabiat manusiawi tadi, dia bisa bernilai ibadah bergantung pada apa? Niat dan tata cara pensikapan. Nah, di sini ilmu menjadi penting agar apapun yang kita lakukan bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Kesedihan kita karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan misalnya, lalu mendorong kita untuk memohon kepada Allah dengan tetap melaksanakan yang diperintahkan, menjaga keikhlasan, tidak terpancing untuk melakukan perbuatan dosa atau sesuatu yang haram, maka menjadi ibadah. Aktivitas lahiriahnya sama, bekerja, tapi spirit yang menggerakkan kita melakukan pekerjaan menjadi berbeda, maka berbeda pula nilainya. Nah, begitupun keadaan-keadaan yang jenengan ngendikaken kalau wau dulu sakit, alhamdulillah sekarang sakitnya hilang, sudah sembuh, lalu disyukuri. Kesyukurannya apa? Dengan menambah ibadah, amal kebaikan, amal soleh. Karena wujud syukur adalah menggunakan nikmat yang diberikan untuk taat kepada perintah Allah. Maka
tatkala kemudian diberikan kesehatan, kekuatan yang lebih, kita gunakan lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Tambah sregep ngaji, tambah mempengibadai, tambah bersemangat melakukan amal kesolehan dan seterusnya, maka berarti bersyukur. Walaupun itu kita lakukan sudah tanpa tangisan, ya tetap mawon itu wujud dari kualitas iman yang bagus. Karena nangis pun tadi tidak selalu berarti iman tuh ya, bisa jadi hanya karena kesakitan saja. Ya, ya. Jadi bagaimana agar semua menjadi wujud keimanan kepada Allah, bernilai ibadah dan ketaatan kepadanya, disitulah butuh ilmu, sehingga kita bisa menetapkan niat yang ikhlas dan tata cara yang benar. Nah, saya kira itu. Ketika ilmu tadi belum kita miliki, kita tidak ngerti ini bagaimana semestinya kita lakukan agar berbuah menjadi ibadah. Kita hanya mengikuti tabiat naluri kemanusiaan kita saja, ya. Sehingga mungkin dosa juga enggak, berpahala juga tidak, hanya menjadi amal mubah saja. Tapi tatkala disertai dengan ilmu, maka kita bisa mengupayakan yang terjadi, lalu kita sikap itu menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Berkaitan pertanyaan Pak Mul tadi, Pak. Sebagai mukmin, berarti apakah kita harus bersikap dengan sholat dan sabar saja, menanggapi apapun problematik ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah? Iya. Kalau semua orang sebagai orang Islam, kita semua hanya sabar dan sholat, itu bisa mengubah kebijakan dari penguasa menjadi lebih baik. Dan Assalamualaikum. Salam. Pertanyaannya dengan ungkapan hanya sabar, itu yang jenengan maksud sabar, sehingga dengan kata hanya itu apa? Dan sabar dan sholat itu yang tadi saya terima di ya. Jadi sudahlah kita terima dengan sabar dan sholat. Nah, pertanyaannya betulkah itu sabar? Betulkah itu yang dinamai sabar? Ketika kezaliman terjadi dan kita diam saja, betulkah itu sabar? Nah, berarti ungkapan itu tidak selalu benar dalam memaknai sesuatu. Untuk mengetahui kebenarannya seperti apa, tentu harus merujuk kepada pihak yang membuat istilah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka telusuri ayat-ayat Quran tentang kesabaran itu seperti apa. Nah, ada buku tulisan Yusuf Qaradawi itu bagus, As-Sabru fil Quran, sabar di dalam Al-Quran. Beliau tulis, Yusuf Qaradawi itu sekali perjalanan naik kereta itu bisa nulis satu buku. Iya. Ibnu Taimiyah itu satu kali jalsah, sekali duduk satu buku selesai nulis. Itu betapa produktif yang ulama-ulama itu. Beliau hanya nulis sabar di dalam Quran, satu perjalanan selesai dia tulis. Kesimpulannya di buku itu, sabar di dalam Quran itu, jika ia adalah seorang tentara, maka keberanian dia menghalau musuh di medan pertempuran itulah sabar. Jika dia seorang guru, maka ketelatenan dia mendidik murid-muridnya, itulah sabar. Ya. Jika dia seorang pekerja, kesungguhan dia dalam melaksanakan pekerjaannya, itulah sabar.
pengangguran wong sing ngerasa. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sabar itu bukan berdiam diri. Dia melaksanakan perintah Allah dalam keadaan yang dihadirkan. Nabi mendapati kezoliman masyarakat musyrik Arab, Nabi nggak diam diri. Nabi Ibrahim mendapati kezoliman penguasa Namrud, dia juga nggak berdiam diri. Nabi Musa juga mendatangi Fir'aun dengan kezolimannya. Kesabaran Musa juga tidak dengan diam saja. Dan kita dapati para Rasul Ulul Azmi, dari 25 Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang disebut Rasul Ulul Azmi, yaitu para Rasul yang memiliki kesabaran lebih dari Rasul-Rasul yang lainnya. Poinnya adalah kesabarannya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Faktanya 5 Rasul ini menghadapi penguasa yang zalim dan tidak berdiam diri, tetapi melakukan perlawanan untuk mewujudkan keadilan. Nah, saya nggak ngerti, kadang di banyak ungkapan atau masuk dalam persepsi yang otomatis dalam pikiran kita, sabar itu kemudian dikonotasikan dengan sikap diam, menerima, menyerah dengan keadaan. Apakah itu karena ketidaktahuan, tidak punya ilmu, atau ada unsur kesengajaan untuk memiliki pemahaman yang keliru tentang beberapa peristilahan agama ini, sehingga kaum muslimin kehilangan power, kekuatan untuk bisa mewujudkan idealisme agamanya. Nah, ini bagian dari ghazwul fikri, perang pemikiran. Nah, di antara cara musuh-musuh Islam memang menggunakan peristilahan yang urgen di dalam Islam itu dimaknai secara keliru untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Sabar, kemudian jihad. Jihad itu nggak mesti perang. Jihad paling besar itu melawan hawa nafsu agar tidak peduli dengan penjajahan kolonialisme. Iya. Jadi dibelokkan, diarahkan pada pemahaman yang tidak tepat. Yeah. Itu. Ya. Ya. Jadi tentu berarti keliru kan? Ini pentingnya kita ngaji kemudian menyebarkan opini yang benar. Nah, inilah dakwah. Dakwah itu mengubah kepada pengertian dan praktek yang benar. Itu ya. Pak Tarum, siap semoga. Terakhir. Oke, monggo Pak Tarum terakhir. Terhadap ujian yang Allah berikan kepada manusia, Ya. baik itu yang menyusahkan maupun yang menyenangkan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana kita mensikapinya? Di situ ada keimanan apa tidak? Bukan ada kesabaran atau tidak? Sabar itu ternyata mengandung unsur aktif. Ya. Ada usaha, ada gerak, ada keaktifan. Jadi sabar itu tidak pasif, tidak diam diri, tapi ada unsur aktifnya. Nah, itu yang dimaksud sabar. Jadi kalau kita memiliki pola pikir atau cara pandang mensikapi terhadap ujian itu sesuai dengan ayat-ayat Allah tadi yang disebutkan, itu memang kita akan mempunyai ketenangan menghadapi hidup ini. Akan menjadi bisa untuk mensikapi segala permasalahan yang ada. Itu memang perlu kita pola pikir kita, cara pandang kita yang kita sesuaikan. Kita harus bisa menyesuaikan
cara pandang itu sesuai dengan Al-Quran. Itu yang saya terima Ya, apa yang disampaikan oleh ya, Ustaz. ya pun lurus. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya emang begitu. Ya, menyikapi segala sesuatu dengan fokusnya adalah iman dan taat kepada perintah Allah. Sabar itu lebih pada sobaro yasbiru sobron, itu al-imsak, menahan, mengendalikan. Ini berkaitan dengan masalah nafsu kita. Dalam kondisi mendapatkan kesenangan, ya, maka bentuk kesabarannya itu adalah tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur dan sebagainya. Dalam bentuk maksiat, kesabarannya itu tahan, kendalikan agar tidak melakukannya. Iya, wujud kesabarannya bisa berbeda-beda. Terhadap perintah dia bersungguh-sungguh melaksanakan, terhadap larangan dia tahan, kendalikan untuk tidak ikut-ikutan. Terhadap musibah dia rela, ridho menerima itu dan tetap menjaga kepatuhan pada Allah. Kalau syukur lebih kepada menggunakan nikmat itu untuk taat kepada perintah. Katakan ya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Pangapunten wonten lepat kirangipun kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kok, Pak. Enak sekali, Pak. Tanya JP dulu. Banyak, Pak. Ini 33. Ini yang